Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi ya. Berjumpa kembali dengan Catu di sini di podcast perdana Career Talk episode pertama, dan episode ini sangat spesial banget. Gue kedatangan teman lama yang bertemu beberapa bulan lalu di event IBL. Ternyata orang Surabaya, kita satu kota ternyata ya. Dan di episode perdananya Career Talk ini kita akan ngomongin tentang who wants to be a gadget reviewer. Nah, tamu kita yang super spesial malam hari ini adalah seorang gadget reviewer ternama dari Surabaya, dan ternyata the one and only ya, the one and only. Tapi karena the one and only itulah dia jadi satu-satunya orang yang bersinar, dia paling tidak untuk di Surabaya dan Indonesia Timur ya, untuk gadget reviewer. Dan ternyata tidak hanya gadget reviewer, beliau juga selebgram. Wah, Instagramnya followernya banyak banget. Dan pertama kali ketemunya bukan gara-gara gadget reviewer guys, pertama kali ketemunya justru pada saat MC IBL. Jadi beliau ini juga adalah official host-nya IBL Indonesia ya. Langsung saja kita panggilkan Kang Masku ya, my bro karena kebetulan namanya juga Ibro ya, Mas Ibro Kumar. Halo Catu, terima kasih sudah mengundang saya Catu. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir di episode perdana Career Talk Podcast ya. Yang sebelumnya kita adakan di IG Live dan webinar, Kang. Nah, ini agar bisa menjangkau lebih banyak lagi pemirsa, lebih banyak lagi sobat karir, kita sebutnya sobat karir. Kita bikin model podcast. Sobat karir, kalau misalnya nanti ada obrolan Surabayaan tolong dimaklumi ya, karena ya podo-podo Surabaya nih loh ya. Iya, takut keceplosan biasanya, keceplosan biasanya. Iya. Kang, sehat Kang di sana, Kang? Alhamdulillah sehat Catu. Saya di Surabaya, Catu di Jakarta. Gimana Jakarta? Jakarta unfortunately getting worse, Kang. Aku mau bilang ya, saya alhamdulillah sehat-sehat dengan keluarga, tapi COVID-nya makin parah, makin circle-nya makin dekat. Di kantor sudah beberapa, ada yang tim malah ada yang sudah kena. Dan ya stay safe lah pokoknya. Saya doain juga Kang Ibro di sana sehat-sehat, sobat karir semua yang lagi dengerin ini juga sehat-sehat semua ya. Saya benar-benar lagi agak lebih menjaga daripada kemarin sih memang sih. Ini kita kembali ke tahunan yang lalu lah, setahun yang lalu kita udah ngalamin. Exactly. Jadi kita tinggal ngulang aja sebenarnya. Hati-hati setuju. Karena varian yang baru ini lebih deadly kalau katanya sih. Ya. Oke, Kang, sesuai judul ya malam hari ini. Jadi Career Talk Podcast ini gue bikin khusus memang untuk menggali orang-orang yang punya profesi-profesi yang nggak cuma unik, menarik, tapi juga punya potensi untuk bisa didalami di masa depan oleh sobat karir semuanya. Nah, salah satunya yang ternyata juga punya potensi menggiurkan gitu ya kalau digali adalah gadget reviewer. Nah, tapi sebelum kita gali lebih dalam gadget reviewernya, boleh cerita nggak, Kang Ibro? Boleh. Saat sebelum menemukan passion ya, atau minat atau kesenangan di sini itu, dulu Kang Ibro tuh ngapain sih gitu? Ya, betul. Sebenarnya saya start nge-YouTube gadget ini 2015. Tapi sebelum 2015 itu saya pekerja kantoran kayak biasa. Dan nanti saya mungkin akan cerita juga bahwa hal yang saya lakukan sebelumnya, yaitu kerja kantoran itu memang ada hubungannya dan punya pengaruh kuat untuk akhirnya bisa sampai bisa berdiri sendirilah. Istilahnya tuh sudah nggak ikut orang lagi gitu. Cuma saya dulu memang mendapatkan ilmu banyak itu justru pada saat saya kerja kantoran. Saya kerja kantoran itu sebenarnya saya pertama itu kerja di Jawa Pos. Mungkin kalau misalnya di Surabaya teman-teman tahu ya. Jawa Pos salah satu koran, cuma saya di bagian anak mudanya, di deteksinya. Jadi saya kerja di sana itu mulai lulus kuliah 2011 lah. Jadi tapi saya mulai 2008 2009 itu sudah jadi anak magang di sana. Jadi waktu kuliah saya tuh sudah sambil nyambi kalau misalnya sore itu ke kantor deteksi Jawa Pos, bagi-bagi polling gitu loh. Survei anak deteksi ke SMA gitu. Itu saya part time lah itu. Terus 2011 saya lulus, langsung ditarik jadi karyawan. Itu ya alhamdulillah juga karena saya udah magang di situ, jadi kayak udah kenal sama orang-orangnya, orang sana juga udah tahu kerja saya. Akhirnya 2011 saya ditarik jadi karyawan DBL, karyawan
anak perusahaan Jawa Pos yang mengurusi basket. DBL Aren, ya. Nah, sampai tahun 2013 saya, sampai 2013. Itu 3 tahun saya kerja di DBL, ngurusin event, bikin acara lah. Benar-benar dari tim eventnya saya, dari konsep acara, bikin rundown, nyari talent mengisi acara kayak gitu-gitulah. Khusus untuk event basket. Setelah itu 2014, 13 saya resign, 14 saya kerja di kampus malah. Saya jadi marketing kampus saya. Itu masih kerja ya, Pak? Masih statusnya masih karyawan ya, Pak Tikang ya? Karyawan kampus, karyawan dari Universitas Widya Kartika Surabaya lah. Di Mulyosari dan saya. Jadi kerjaan saya adalah karena saya marketing, otomatis targetnya adalah mencari calon siswa di kampus saya. Itu saya jalanin tuh 1,5 tahun lah. Terus kemudian setelah kerja di situ, sebenarnya tuh kayak membangun jalur marketing sih. Karena saya setelah jadi marketing di kampus, saya kemudian apply di perusahaan Korea di Surabaya, dan ternyata keterima. Itu juga marketing juga. Jadi kerjaan saya itu mencari partner kerjasama perusahaan yang ada di Korea, tapi levelnya itu perusahaan menengah. Jadi kayak UMKM. Jadi kayak UMKM Korea, mereka mencari partner kerja di Surabaya, itu saya yang nyariin itu. Saya kayak mak comblang dua perusahaan gitu lah. Nah, itu terus itu sampai 2015 itu. Setelah itu sudah setelah saya habis dari perusahaan Korea itu, akhirnya itu momen di mana saya mutusin, udah saya mau kerja, sudah cukup kerja buat orang, saya akhirnya mutusin buat kerja nge-YouTube, tapi sebenarnya saya bukan bilang waktu itu niatnya nge-YouTube, cuma memang pada saat itu yang kelihatan punya potensi itu di YouTube gitu. Cuma dari saya sih dulu niatnya tuh kerja di bidang digital, intinya kayak gitulah. Sampai akhirnya tahun itu 2016-an YouTube lagi mulai naik, saya ikut loncat ke kereta gerbong pertama itu dan ngebahas gadget, ternyata sudah terus sampai sekarang itulah. Jadi ya, memang agak panjang sih sampai sekarang 2021, berarti artinya agak dari 5 tahunan lah, 4 tahunan lebih lah. Oke, berarti dulu karyawan ya Kang ya, sempat beberapa kali pindah, sempat 3 kali bahkan, dan no wonder berarti ternyata ketemunya basket itu berarti pada saat di BL itu berarti Kang ya? Ya, betul. Itu kenalan saya sama orang-orang di dunia basket. Saya bisa kenal pelatih, pemain kayak gitu. Saya kenalnya pas di DBL itu. Ya, I saw you. Dan pas saya di DBL itu juga itu poin di mana saya itu diajarin ngedit video sama tim video production-nya di DBL itu. Di situ skillnya dipelajari. Informasi aja, saya bikin video di YouTube ini, saya tuh bukan anak desain, bukan anak kuliah sinematografi gitu, enggak, benar-benar anak otodidak, cuma karena suka aja. Dan kebetulan ya itu pada saat saya kerja di DBL, mungkin Cak tuh kemarin tahu lah kalau misalnya kayak event basket di IBL kan banyak banget kan video-video yang ditampilin di Instagram lah, di pertandingan final itu kan ada kan. Nah, dulu saya terlibat di proses pembuatan kayak gitu, karena kan saya tim event, tim acara kan, jadi saya bikin konsep lah, kayak misal kita bikin ini final A lawan B, ya udah kita bikin profilnya A, bikin profilnya B. Nah itu saya belajar dikit-dikit dulu, belajar ngedit, terus belajar kamera kayak gitu-gitulah. Makanya saya bilang poin-poin dulu tuh mengarahkan saya ada di titik sekarang, dan itu beneran saya kerasa banget gitu loh. Saya merasakan itu sekali ya. Berarti bisa dibilang apa ya? Jadi kayak jembatan gitu Kang ya, di karir-karir yang sebelumnya itu ke karir yang sekarang akhirnya Kang Ibro tekuni gitu Kang ya. Betul. Dan jembatan itu sebenarnya juga tidak saya sadari dulu, baru sadari. Iya benar, tanpa disadari. Baru sadari begitu kayak sadar begitu kayak sekarang. Oh iya. Dulu saya kalau nggak belajar ngedit video, saya nggak akan bisa bikin video di YouTube gitu. Bahkan sebagai catatan aja, dulu setelah saya pertama kali belajar video, tanya-tanya ke bagian video production lah, bagaimana cara ngedit video, pakai software apa. Video pertama yang saya bikin itu adalah video patah hati saya sama cewek dulu. Bukan video yang nge-review Redmi apa gitu Kang. Aku lihat itu video di YouTube. Tapi video buat saya pribadi. Video buat pertama pribadi. Kali bikin video itu, saya dulu mau nembak cewek, mau pakai video slide foto gitu loh. Nah, kok pas sebelum nembak ternyata dia sudah jadian sama cowok lain. Jadi saya bikin video itu judulnya kayak terima kasih sudah menemani beberapa bulan kayak gitu-gitu lah. Video pertama ya. Iya, tapi kan saya akhirnya akrab, maksudnya jadi temenan lah sama cewek itu karena dulu banget gitu.
Sampai dia tuh kayak 2 tahunan atau setahunan yang lalu sempat nge-DM tuh, "Bro, kalau bukan gara-gara video muka aku dulu kamu nggak akan jadi YouTuber loh." Terus Asik. saya jadi ingat, iya juga ya. Oke, Iya, terima benar kasih juga sih, dulu. benar juga sih. Terima kasih Iya, dulu. iya, iya. Jalurnya Iya. sudah kayak gitu. Justru video pertamanya tak pikir sing sampai upload di Instagram itu ternyata Enggak. itu Itu video adalah pertama di YouTube. ya, itu video pertama di YouTube. Oh, Sebelum video sebelum pertama itu di YouTube, ada. saya tuh ada beberapa kali bikin Mm-mm. video-video iseng-iseng kayak gitu. Tapi yang pertama kali justru nembak cewek, Nggak, ternyata cewek gagal itu. aduh gagal. Tapi nggak apa-apa Bang. Kalau nggak gagal itu mungkin akan bikin video Makanya saya tuh YouTube berterima kan? kasih. Makanya itu kayak Berterima kasih dulu benar. saya perasa, dulu saya mikir bahwa itu pengalaman buruk. Ternyata itu Ya, adalah pengalaman buruk yang menyenangkan saat sekarang gitu. exactly. Betul Jadi kita sekali. nggak pernah tahu itu beneran itu. Ya, Banyak ya, sekali pelajaran hidup yang saya rasakan, Cak. blessing in disguise Iya, kalau kata orang. iya. Selalu ada hikmah dalam setiap musibah gitu. Itu juga saya percayakan. Kalau kita berpikirnya positif dan kita ngambil itu sebagai lesson dan pasti nggak jadi buruk gitu kalau Iya, nggak jadi yang buruk. gue yakini sih begitu. Iya, benar. Itu nanti itu omongan orang banyak lah, Menarik. kayak rencana Allah lebih indah kayak gitu-gitu. Ya, dulu mungkin saya nggak percaya karena yang tidak pernah mengalami sendiri begitu, kayak sekarang tuh kayak oh iya betul, ternyata sangat indah sekali gitu. Iya. Nah, saya sedang menikmati sekali pekerjaan saya sekarang. Jadi terima kasih ya, saya mewakili Mas Ibro juga berterima kasih terhadap siapapun ya yang tidak bisa disebutkan namanya mungkin ya. Yang tersakiti dulu atau yang menyakiti Cak dulu. Yang menyakiti Mas Ibro. Tapi karena sakit itulah akhirnya saya bisa ketemu Mas Ibro di IBL Indonesia kemarin di Bubble ya. Kalau tidak nggak akan di YouTube, nggak akan jadi host IBL dan seterusnya. Nggak tahu, terima kasih banyak ya. Jalurnya udah beda mungkin ya. Mungkin akan sama mbaknya kerja kantoran lagi, nikah, ya saya nggak tahu ya. Mungkin nggak tahu. Mungkin nggak happy kayak sekarang ya kan. Nah itu nggak tahu ya betul. Nggak tahu ya, tapi ya sudahlah. Anyway, thank you mbaknya ya. Dan tadi ada poin yang menarik juga Kang, ketika Kang Ibro bilang magang dan akhirnya ditawari kerja itu. Itu poin yang menarik banget buat sobat karir karena sekarang ini kita juga lagi mengedukasi dan lagi mengencourage teman-teman yang fresh grade gitu atau yang di semester akhir gitu Kang untuk banyakin exposure pengalamannya di magang gitu karena ya that's the only options, one of the options yang the best kalau menurut gua juga Kang untuk bisa dapat experience-nya itu dan terbukti Kang Ibro juga dari magang dikasih kepercayaan dia bisa proven dan akhirnya ditawarin pekerjaan tetap di betul itu saya setuju banget karena dulu sempat ada pikiran kayak bimbangan begitu sudah kuliah kan selalu ada pertentangan yang kayak kuliah sambil kerja atau fokus kuliah dan sebenarnya itu kan pilihan yang mau pilih manapun semua ada kelebihan kekurangannya kan kayak gitu mau pilih kuliah sambil kerja resikonya adalah kuliahnya agak keteteran gitu loh. Tapi di satu sisi saya menang pengalaman gitu. Dan ada teman juga yang mutusin nggak bro, aku nggak mau kerja sambilan, aku mau fokus kuliah biar nilainya bagus, biar keterima kerja di tempat yang lebih bagus. Ya itu juga pilihan dan nggak masalah karena ada beberapa orang yang memang benar sukses lurus, ada juga yang belum tentu. Begitu juga di jalur saya gitu. Cuma memang kalau memang niatnya itu sambil nyari pengalaman, ya magang is the best option menurut saya. Karena saya anak kuliah dan nerima uang magang itu uangnya nggak banyak tapi bisa buat jajan kan itu udah bikin seneng. Terus kemudian yang nomor satu ya pengalaman, terus kenalan itu sih kan ada banyak orang mungkin Kak juga bilang bahwa koneksi itu penting sekali ya gitu. Dan koneksi itu nggak akan didapat kalau saya cuma kuliah aja itu sih. Itu yang saya rasakan waktu itu. Karena itu begitu saya kenal petinggi-petinggi Jawa Pos, terus saya juga akrab sama petinggi orang-orang yang di DBL, di deteksi, terus mereka sudah tahu kerja saya daripada mereka harus merekrut orang baru yang belum tentu kualitasnya sudah diketahui, belum tentu bagus, ya mending yang kenal-kenal aja dan itu memang terbukti sekali itu. Setuju saya Cak. Nah, itu teman-teman ya, dengar ya. Ini saksi hidup kesekian kalinya loh yang mengatakan magang itu one of the best option teman-teman untuk bisa dapat exposure experience dan bisa mengantarkan sobat karir semuanya one step closer ke pekerjaan impiannya ya. Jadi nggak usah aduh magang ada duitnya gitu. Jangan pikir duitnya dulu gitu. Ini investment buat karir ke depan gitu kan. Karena koneksi itu harganya lebih mahal dari kalau misalnya kayak saya magang gaji berapa 700.
koneksi itu harganya jauh lebih mahal daripada 700.000 loh. Iya. Beneran itu, beneran. Bener. Mikirnya jangan cuma 700.000 pendek sempit 3 bulan itu aja, tapi gimana kita maksimalin 3 bulannya biar ke depan itu kita punya karir yang jauh lebih baik dan 700.000 ini akan keganti. Setelah nanti itu 3-4 kali lipat bahkan nanti setelah terima kerja. Saya setuju. Oke, Kang, kita masih ngomongin masih sejalur dengan pertanyaan yang pertama tadi mengenai masa lalu, kita masih tarik balik ke belakang. Nah, kan 2015 kan baru memutuskan untuk mandiri lah, jadi kerja kantoran. Nah itu sebenarnya turning point-nya di mana sih, Kang? Kalau saya belum tahu, karena kan nggak mungkin tiba-tiba lagi kerja gitu. Saya akan jadi YouTuber, ya kan? Pasti ada triggernya gitu, Kang. Apa sih yang ngebuat tiba-tiba jadi YouTube? Dan YouTube-nya pun spesifik ke gadget reviewer gitu. Kalau saya sih sebenarnya kalau secara bisnis ya, maksudnya saya secara profesional lah. Itu saya ngelihat karena YouTuber luar dan spesifik gadget itu mereka sudah membuktikan sendiri bahwa mereka bisa hidup dari situ. Dan ini maksudnya udah tren lah. Kalau misalnya kayak ada orang buka usaha es krim ada di Singapura terus kemudian dibawa ke Indonesia, itu kan kita pasti biasa kan menemukan hal kayak gitu. Sebenarnya rumus itu juga saya tiru gitu. Kayak saya mikir, saya butuh mau beli handphone ya. Terus saya ngelihatnya YouTuber luar gitu loh, YouTuber Amerika waktu itu. Terus saya mikir lah, kok nggak ada YouTuber Indonesia ya yang ngebahas ya. Toh orang Indonesia juga banyak dan juga butuh. Saya mikir kayak gitu waktu itu. Terus sampai ada satu penguat lagi adalah sebenarnya berhubungan dengan masalah asmara juga sih sebenarnya. Masih banyak ini. Ini masih banyak ini. Masih banyak juga. Waduh. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Turning point-nya lainnya adalah pada saat tahun 2015 saya itu sedang merencanakan melanjutkan hubungan asmara saya itu ke jenjang selanjutnya. Paham kan Jatuh? Paham. Nah, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang membuat saya tuh akhirnya menyelesaikan hubungan itu dan rencana itu tidak jadi. Nah, pada saat itu Jatuh, saya merasakan bahwa pada saat saya akan memulai suatu hal yang baru atau ini YouTube, I have nothing to lose. Saya tidak akan kehilangan apapun. Kalaupun saya rugi, kalaupun saya bangkrut atau saya tidak bisa hidup, saya hanya menanggung diri saya sendiri. Itu benar-benar titik poin banget yang saya nggak tahu itu bakal terjadi ke kebanyakan orang atau enggak. Cuma saya merasakan itu. Setelah itu saya semakin pede. Terus apalagi pada saat ya itu yang saya lihat tadi tahun 2015 belum banyak YouTuber gadget di Indonesia gitu. Saya benar-benar gini. Saya dari tahun 2000-an sejak handphone Nokia jatuh. Saya tuh suka gadget. Saya suka HP. Itu basicnya itu. Saya dari dulu saya sudah suka HP. Saya suka HP Nokia, Sony Ericsson. Saya sudah cobain semua. Specifically ke HP ya, Kang ya. Berarti bukan apa kamera gitu, HP berarti ya. HP. Pas itu saya suka HP. Gitu. Terus begitu tahun 2015-2016 itu kan sudah zaman Android kan. Itu saya masih ingat itu Xiaomi pertama kali ngeluarin tuh Redmi 1S lah. Dia ngejualin flash sale gitu. Pernah punya dulu tuh. Iya. Tahu. Itu pernah dengar kan ada zaman flash sale Redmi 1S. Nah, itu adalah momen di mana saya ngerasa ini ada HP flash sale di Indonesia. Baru kayak gini. Soalnya yang lain belum pernah ada. Terus saya penasaran nyari di YouTube kok belum ada. Nah, setelah itu saya mikir, oh, ya udah saya aja yang bikin gitu. Toh pada saat itu karena saya suka gadget, saya biasa beli di online juga, sudah mulai biasa padahal orang kebanyakan belum. Terus saya udah beli di Lazada, akhirnya beberapa teman saya itu juga titip beli ke saya satu. Jadi, Mas, aku ikut flash sale dong, beliin dong, ntar aku transfer ya, aku transaksiin, terus beberapa aku bilang, aku buka ya, jadiin konten ya buat unboxing, ya terserah. Ya udah itu awalnya itu. Awal banget di situ berarti ya. Ya. Jadi istilahnya itu saling berhubungan lah antara masalah asmara tadi sama kayak kok saya menemukan masalah bahwa kok saya nggak nemu ya reviewer di Indonesia ini yang ngebahas gitu. Iya. Dan sebenarnya itu jadi modal utama banget karena kan you say that you have nothing to lose because you've been in the greatest loss of your life maybe ya. Gue nggak akan bisa kehilangan apapun lagi. Saya sudah kehilangan asmara saya yang saya masa depan, maksudnya kayak udah rencana kayak gitu, udah kayak masa depan yang sudah ada di impi-impi itu tiba-tiba hilang gitu. Setelah itu kan ya sudah saya sudah ya wes lah. Itu ya wes lah itu modalnya kadang-kadang itu yang bikin orang jadi
keep on going dan jadi sukses itu karena Yo Wes lah itu kan. Yo Wes lah. Karena itu kalau saya tarik timeline-nya tuh Cak tuh. Saya pertama kali ngupload video di YouTube itu 2015 sekitar bulan Juni. Nah, pada saat Juni itu saya masih kerja di perusahaan Korea itu tadi. Jadi marketing yang itu berarti masih itu ya. Iya, masih. Kayak mungkin 4-5 video awal itu masih di situ gitu loh. Nah, begitu saya menyelesaikan hubungan asmara saya itu sekitar 2015 akhir lah itu. Makanya itu kayak itu benar-benar kayak titik poin yang kayak ya sudahlah gitu. Terus saya resign, terus akhirnya udah memutuskan untuk gadget, ya udah terus akhirnya sampai sekarang. Oke. Cool. Berarti itu ya teman-teman ya, turning point-nya tadi ternyata masih berhubungan dengan si mbaknya. Again, kita harus tetap berterima kasih sama si mbaknya ya, karena she made you lah paling nggak ya sampai dengan sekarang ini ya. Beda orang ya tapi ya. Iya tapi ya nggak apa-apa, kadang-kadang begitu juga ya kan, cowok kan gitu. Iya, terima kasih mantan gitu. Jadi bikin kita jadi lebih wise, bikin kita jadi lebih betul. Setelah itu saya belajar banyak, maksudnya belajar banyak tuh saya belajar fokus tentang pengembangan diri sih setelah itu. Buku saya tuh lumayan banyak akhirnya saya tuh benar-benar buku tentang pengembangan diri semua kayak bagaimana punya mindset yang bagus, terus kemudian bagaimana mengatur waktu kayak gitu tuh saya belajar banyak setelah itu karena saya sadar pada saat itu kan saya sendirian, kerja sendirian dan saya harus meningkatkan diri saya sendiri gitu loh. Jadi pada saat itu sudah saya baca buku aja yang banyak dan ngefek sih itu. Ngefek ya, sip. Ya. Nah, masih berlanjut lagi Kang karena tadi gue udah ketemu masalah turning point-nya, tapi kan pada saat itu kan masih baru 4 video Kang. Biasanya kan orang-orang tuh bisa ngelihat clearly kalau wah ini duitnya sudah ada nih. 4 video kan belum ada dong duitnya kan? Ya nggak ada. Belum. Nah itu ada nggak Kang pada saat gue mutusin gue nggak kerja lagi, gue mau fokus di YouTube jadi gadget reviewer. Itu ada keraguan nggak? Nah kalau ada waktu itu gimana Kang? Ngatasin keraguan di diri sendiri itu gimana? Kalau dibilang ada keraguan tuh ada. Jadi saya pada saat memutuskan untuk benar-benar untuk berdiri sendiri itu kan kayak saya benar-benar kayak sok idealis. Boleh dikatakan kan kayak gitu kan. Sok idealis. Tapi di satu sisi saya butuh hidup. Saya butuh uang buat makan lah kasarnya kayak gitu. Jadi pada saat saya memutuskan untuk itu terus kemudian muncul keraguan-keraguan, saya sempat akhirnya mengelamar kerja lagi sempat, tapi ternyata nggak diterima. Tapi saya sempat 2 bulan itu jadi sales mobil, Cak. Ini nggak pernah dikasih tahu ke orang lain kayaknya. Ini nggak pernah saya cerita. Itu pun saya cuma 2 bulan setelah itu dipecat saya, Cak. Karena dianggap tidak perform, dianggap tidak menjual. Dan sebagai catatan aja, pas kerja jadi sales mobil tuh gaji saya jauh. Jadi ini saya buka-bukaan aja, pas saya kerja di perusahaan Korea itu kan saya marketing manager judulnya, karena menyambungkan 2 negara kan, Korea sama Indonesia. Gaji saya lumayan waktu itu. Minim saya dapat 6 juta sampai 8 juta. Itu di Surabaya loh. Oh iya, Surabaya udah gede itu. Surabaya 8 juta tahun 2015. Tahun 2015 lagi. 2015 itu besar sekali gitu. Nah, begitu saya memutusin buat YouTube, saya awal itu benar-benar hidup dari tabungan, sisa tabungan. Terus dapat 3 bulan, 4 bulan habis tabungannya. Jadi saya harus kerja jadi sales mobil itu. Terus gaji saya adalah 1.600.000 waktu itu. Wow. Jadi itu drastis banget. Iya. 1/8 itu. Ya, setelah itu sudah saya benar-benar ngikat sabuk lagi udah. Ya mau nggak mau kan gitu. Itu pun karena saya sales mobil artinya saya tidak harus stay di satu tempat terus kan jatuh. Jadi saya bisa sambil bikin video gitu loh. Bulan kedua saya sempat ngejual. Bulan pertama saya jual 0 mobil. Bulan kedua saya jual 1. Tapi masalahnya tim sales saya itu posisinya lagi ada di paling bawah di antara seluruh tim gitu loh. Akhirnya sama bos besarnya disuruh memecat 2 orang dan salah satunya saya gitu. Jadi saya pada saat ragu itu akhirnya ya saya butuh uang untuk hidup, akhirnya boleh dibilang saya nyebut saya kerja serabutan sih, karena kayak apapun saya lakukan asal saya masih bisa tetap bikin konten, tetap hidup. Saya sempat MC juga kan Cak tuh waktu itu. Tapi MC-nya tuh MC ultah anak kecil di McD, KFC dibayar 150.000 itu tuh beneran. Terus sambil foto juga. Foto saya kan bisa foto akhirnya kan. Itu ngefoto acara ulang tahun anak kecil gitu. Saya dibayar 150.000, 100.000 gitu. Itu pas awal-awal YouTube itu. Sampai mungkin sekitar tahun 2000
18-an lah akhirnya tuh baru mulai menghasilkan itu. Jadi kayak 2 tahun awal tuh serabutan sekali. Oh, like that stuff. This is so inspiring loh, Kang. Saya kan kemarin waktu di IBL beneran kan nggak karena by the way sobat karir ya, Bang Imron ini salah satu orang yang paling disiplin yang pernah saya temui. Disiplinnya nggak cuma masalah waktu bekerja ya, tapi waktu tidur pun juga beliau disiplin. Kita nongkrong ya kan sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Beliau ini jam 10:11 lah ya. Itu sudah istirahat beliau. Beliau mau fokus karena kan jaga kesehatan, jaga suara betul. Sama betul. Mandi saya disiplin tuh. Ngomong nato sih aku ngerti arahnya gitu, Bang. Ya, saya tahu. Saya mohon maaf saya kurang disiplin. Teman-teman saya kasih tahu nih kalau Catu kalau mandi itu 1 jam. Beneran itu ya. Ini saya kayak spoiler. Aduh. Saya normal 15 menit lah, 20 menit. Dia 1 jam ya. Bocor ya. Aduh, ya, itu. Ya, tapi dia disiplin juga, disiplin 1 jam. Disiplin 1 jam. Konsisten 1 jam ya. Konsisten 1 jam. Aduh, berarti banyak pekerja selama dari 2015 ke 2018 tadi berarti istilahnya on and off gitu bisa dibilang Kang atau on and off banget. Saya jujur kenapa saya masih nge-MC IBL sekarang. Ya. Padahal mungkin Cak Tu juga tahu mungkin secara angka itu ya alhamdulillah oke, tapi enggak yang besar banget gitu loh. Mungkin Cak Tu ngerasain itu. Ya. Karena IBL adalah juga punya jasa ke saya untuk menghidupi saya pada saat awal-awal itu. Jadi saya ditawarin MC IBL itu 2017. Dan begitu saya dapat proyekan MC IBL itu, saya merasa save beberapa bulan. Oke. Gara-gara YouTube saya belum menghasilkan, tapi saya disuruh MC IBL yang seminggu kan cuma 3 hari kan kalau misalnya normal. Jadi Jumat Sabtu Minggu. Jadi mau nggak mau, saya harus mengakui bahwa IBL punya peran yang besar untuk mengangkat mental. Karena pada saat saya yakin nge-YouTube tapi belum menghasilkan, itu benar-benar ngedropin banget loh. Sampai akhirnya tiba-tiba ada support finansial dari satu bidang lain, sampai akhirnya bisa membawa saya ke sini tuh, ya itu pengaruhnya luar biasa sekali gitu. Makanya gimana saya masih akan sebisa mungkin membantu IBL gitu. Untuk saat ini. Feel Kang. Karena di karir juga ada beberapa yang ini waktu kemarin sempat buka bisnis konveksi itu juga ada jadi ada satu customer yang saya nggak bisa spill out namanya, yang partner saya. Sebenarnya kalau dari sisi hitung-hitungan bisnisnya udah banyak permintaannya, cuannya dikit banget gitu ya, tapi dia nggak pernah lupa bahwa si perusahaan itulah yang ngebuat konveksinya jadi segede sekarang gitu. Kalau nggak dapat orderan itu sampai dari mulai 2015 sampai sekarang nggak akan segede sekarang. Jadi ya dia mau nggak mau tetap di servis lah istilahnya. Mungkin sama ada kayak hutang budi gitu kali nggak sih? Mungkin ya saya bisa menganggap itu hutang budi, tapi saya juga menganggap itu adalah bagaimana bentuk saya, ya boleh dibilang itu hutang budi sih. Cuma saya tuh mempraktekannya sebagai membuat saya usahakan saya tuh selalu ingat pada siapapun pada saat saya posisi di bawah, itu aja sih. Karena saya percaya kan, maksudnya saya sendiri punya orang tua juga yang sempat saya ngeliat sendiri posisi naik turunnya orang gitu, dan kita nggak tahu kapan turunnya kapan naiknya, makanya saya berusaha sebisa mungkin, sesadar mungkin untuk selalu mengingat siapapun yang membantu saya pada saat saya di bawah, karena mungkin sekarang ada beberapa orang mengatakan saya kayak posisinya di atas atau lumayan lah gitu. Cuma saya juga nggak tahu bakal seterusnya kayak gini apa enggak. Makanya saya akan selalu tetap berusaha menjaga hubungan-hubungan dengan semua orang gitulah kalau saya itu. Ya, still be kind, still masih tetap silaturahim gitu ya Kang ya. Nggak diputus apalagi dengan orang-orang yang sudah ngebantu kita ya. Nggak lupa dengan jasa orang-orang yang sudah ngebantu kita gitu ya. Betul. Oke, great. Kang, obrolan tentang masa lalu kita sudahi sebentar. Kita mau agak bahas teknis ke gadget reviewernya ini, Kang. Jadi gue masih penasaran gitu karena kan aliran YouTube kalau kita ngomongin duit kan banyak kan, Kang. Kalau di zaman itu sudah mulai tren talk show atau enggak, atau sudah tren prank apa enggak. Tapi kan kalau YouTube kan semakin receh semakin laku kan bisa konten YouTube kan. Nah, kan. Kontennya Kang Imron ini kan niche kan bisa dibilang, dan memang orang-orang tertentu yang istilahnya konten berfaedah lah, istilahnya konten berfaedah tuh
yang nonton juga ya segmented. Nggak Gitu. banyak, Nah, ini ya edukasi. banyak gitu. Ini kok nemu ke sini selain tadi memang seneng gadget gitu ya, tapi kenapa specifically gadget reviewer gitu Kang? Secara alirannya gitu yang Kang Ibro pilih. Sebenarnya pada saat awal-awal itu memang benar-benar berasa bahwa di YouTuber gadget ini nggak ada uangnya pada saat itu. Sampai akhirnya saya itu disupport sama komunitas reviewer di Indonesia. Jadi akhirnya kita tuh ada komunitasnya sendiri. Jadi pada saat kita sering upload, tiba-tiba kita saling kenal beberapa reviewer yang di Indonesia yang memang niat awalnya tuh sama, yang kayak kenapa tidak ada reviewer atau orang di Indonesia yang ngebahas gadget gitu lah. Nah akhirnya kita kumpul lah. Nah begitu kita kumpul itu, terus kemudian kita saling membesarkan satu sama lain. Pada saat itu, di saat yang lain belum ada collab-collab, kita udah bikin collab dulu. Jadi kita setiap bulan itu bikin video gadget bukan buyer guide namanya. Jadi kita di bulan itu merekomendasikan handphone apa, dan itu munculnya bergantian dulu channelnya. Mungkin sekarang beberapa teman-teman tahu kayak Gadget In, Sobat HP, itu adalah generasi pertama semua, dan itu teman-teman saya semua yang dulu awalnya selalu bikin kayak gitu, menggilir kayak gitu. Nah, begitu kita bikin komunitas ya, kita ada satu komunitas gitu, akhirnya brand-brand HP itu lebih gampang lihat kita akhirnya daripada berdiri sendiri waktu itu. Nah, pada saat ya, itu pun pada saat awal mungkin 2017, nggak semua brand HP itu mau kerja sama-sama kita, karena buat mereka paling gampang itu adalah kerja sama-sama artis yang bisa dijadikan brand ambassador atau pasang iklan di TV pada saat itu. Karena itu emang itu. Efek dari penonton YouTube juga. Penonton YouTube tahun 2015, 16, 17 itu tidak sebanyak penonton daripada tahun 2018, 19, 20. Nah, pada saat penonton YouTube itu bertumbuh dan kita punya konten di situ, akhirnya brand-brand HP itu mulai ngeliat bahwa oh ini kumpulan anak-anak tadi ini ternyata punya kekuatan ya mereka ya, punya kekuatan untuk mengedukasi. Nah, setelah mereka brand-brand tuh ngeliat kayak gitu, akhirnya mereka saya bilangnya tuh akhirnya mereka membudgetkan dana marketing mereka untuk kita. Itu sih. Jadi awal-awal itu ya mereka awal mentok tuh ngasih HP. Itu pun HP yang harga 500 ribuan. Ada beberapa tuh yang ngasih HP harga 2 jutaan ada. Nah, itu awal-awal saya dikasih HP, terus kemudian saya jual lagi pada saat itu. Terus kemudian akhirnya duitnya dapat kan lumayan kan, kalau misalnya satu HP harga 3 juta, saya jual 2,5 juta atau 2 juta, kan lumayan ada pendapatan 2 juta daripada nggak ada sama sekali. Nah, itu awal-awal kayak gitu. Tapi begitu tahun 2018, 19, 20, ternyata brand itu ngelihat kita semakin punya banyak audiens, dan reach kita semakin banyak, dan ternyata setelah berdasarkan survei juga, gadget reviewer ini punya kekuatan untuk mempengaruhi orang untuk membeli. Nah, begitu mereka anggap kita tuh punya kekuatan kayak gitu, akhirnya project terus. Karena gimana, walaupun mungkin secara angka ya, dibandingkan YouTuber lain, dibandingkan YouTuber prank lah, view di YouTube saya lah paling gampang. Rata-rata mungkin view-nya di 10.000, mentok mungkin ya, mentok paling banyak. Ada yang pernah sampai 1 juta pernah, tapi mentok mungkin 200.000. Tapi rata-rata tuh minim ada 5.000, 2.000, ada 10.000, 50.000 gitu. Itu kan nggak banyak dibandingkan YouTuber prank yang 2 juta, 3 juta, atau Deddy Corbuzier sekali upload 1 juta gitu. Tapi yang harus diingat adalah 10.000 orang yang nonton video kita, bisa jadi 10 orang, 100 orang itu bisa beli handphone loh. Nah, dan buat brand itu adalah angka yang sangat menarik gitu loh. Untuk bisa kerja sama satu reviewer, bisa ngajak 10 orang beli. Lah kalau misalnya dia kerja sama semua reviewer di Indonesia dan diposting di hari yang sama, itu bakal efeknya masif sekali gitu sih. Itulah akhirnya kenapa reviewer gadget kayak saya dan teman-teman tuh bisa hidup dalam artian kita bisa punya pendapatan di sini itu. Karena niche tadi bedanya kalau yang konten receh tadi quote unquote gitu ya, views-nya banyak tapi istilahnya yang views itu bukan tidak punya ya, tapi relatively daya belinya dan anyway juga, dan bisa jadi kontennya kan juga tidak menjual kan, konten hiburan. Kalau sampean kan ini karena niche, ini lebih ngebahas produk tertentu, akhirnya walaupun nggak sebanyak yang konten-konten receh, tapi
berkualitas istilahnya Ya, gitu ya, ya. ya. Berkualitas dan akhirnya Punya kemampuan lah punya kemampuan betul. untuk ngajak orang beli sesuatu gitu. Iya, karena kan kalau misalnya gue nonton Deddy Corbuzier gitu atau nonton video-video itu kan itu bisa jadi iseng kan, lagi nongol nih di timeline atau nongol di homepage gitu ya, klik gitu. Tapi kalau gadget itu kan pasti diniatin, memang dia sedang mencari itu kan, Dia berarti kan. sedang mencari ya. Oh, Misal saya mau beli iPhone 12 gitu. Oh ya, saya searching di YouTube iPhone 12 unboxing gitu, terus gitu. Ya, yang muncul nanti saya dan teman-teman biasanya memang gitu. Betul. Ya, itu juga yang saya lakukan untuk ketika beli gadget apapun, Kang. Headset misalnya mau beli yang kecil-kecil sesimpel mau beli kabel data gitu, itu pasti tak search dulu di YouTube, lihat ada unboxingnya atau lihat ada video review. Keunggulannya platform YouTube dan saya juga manfaatkan itu adalah penonton YouTube, penonton review YouTube kebanyakan tuh merasa reviewer favoritnya adalah temannya mereka. Jadi benar-benar kayak sesama teman, terus kayak tanya, bro, aku mau beli kabel data, apa enaknya? Gitu. Mungkin di situ kan kita bahasnya kan berbahasa santai, beda sama bahasa media yang terkesan kaku kayak gitu kan. Nah, kita benar-benar yang kayak, oh kamu kalau misalnya ada uang 100.000, belinya yang ini aja. Yang ini soalnya kualitasnya kayak gini. Tapi kalau memang kamu gak ada uang segitu, yang 50.000 juga ada. Nah, itu kan benar-benar kayak teman sesama teman. Dan itu hubungan yang dipertahankan oleh kita sih, anak-anak reviewer sih, ke penonton. Nah, ngomongin kita, anak-anak reviewer tadi, komunitas tuh menarik kan, karena jarang menurutku yang komunitas itu tidak bersaing satu sama lain. Kalau dari ceritanya Kang Imbro kan ini saling support dan itu vibes-nya dan environment-nya positif sekali kalau gue lihat. Karena di beberapa komunitas itu walaupun ya namanya berkomunitas gitu ya, tapi mereka karena berbisnis masing-masing akhirnya juga saling caplok kadang-kadang. Nah, ini saling support justru gitu. Itu dari awal memang sudah kesepakatan atau memang berjalan seperti itu aja karena emang saling boleh saya bilang sih, itu boleh saya bilang itu berjalan dengan sendirinya karena basicnya kita adalah kumpulan orang yang menyukai hal yang sama, tapi kok ternyata di sini tuh bisa menghasilkan uang kayak gitu. Cuma yang harus yang kita sadari juga, setiap channel YouTube gadget itu punya karakter sendiri, punya ciri khas sendiri, punya penonton sendiri, punya segmen sendiri. Jadi kenapa kayak kita komunitas reviewer tuh sangat terlihat positif sekali dan memang positif dan kita nggak pernah ada iri-irian. Jadi kalau misalnya ada 10 reviewer, budget dari brand, misalnya HP S lah, HP Korea gitu ya, dia cuma punya budget untuk 9 reviewer. Kemungkinan besar satu reviewer nggak dapat dan kita pasti saling tahu karena kita ada grupnya kan gitu. Tapi kita nggak pernah iri-irian karena kita tahu setiap YouTuber itu punya segmen penontonnya sendiri-sendiri gitu. Jadi misal kayak saya, Cak, tuh. Ini saya buka sedikit, saya paling sering kerja sama-sama. Saya sebut merek boleh nggak sih di sini? Boleh banget dong, nggak apa-apa, it's okay. Siapa tahu mau sponsor ya kan? Iya, boleh. Saya paling sering kerja sama Samsung Indonesia itu untuk handphone flagship mereka. Jadi handphone yang seri Note kayak terbaru kemarin Note 20, terus kemudian seri S kemarin kan S21. Saya selalu diajak kerjasama untuk video handphone yang mahal-mahal. Tapi saya nggak pernah dapat video handphone yang harganya 1 juta 2 juta. Saya nggak iri pada saat teman-teman dapat yang 1 juta 2 juta. Saya nggak masalah gitu karena dari channel YouTube saya sendiri, si orang Samsungnya juga sudah melihat bahwa oh Ibro ini cocoknya HP yang mahal aja karena soalnya dia orangnya kepo sama teknologi, bakal nyobain semua fitur-fiturnya kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi begitupun sebaliknya pada saat lagi muncul seri S21 atau Note 20 gitu ya, nggak semua teman-teman yang biasanya dapat handphone 1 juta 2 juta tuh dikasih juga sama Samsung. Jadi kayak oh ya udah itu kan pasarmu bro itu. Nah itu makanya akhirnya kita benar-benar aman gitu. Dan makin kesini ternyata yang kerja sama-sama kita bukan cuma handphone aja, tapi e-commerce, terus kemudian startup atau aplikasi-aplikasi yang mereka kadang lagi mengembangkan sebuah fitur, terus akhirnya kerja sama kita, akhirnya terbuka banyak sekali peluang-peluang yang dulunya itu saya pikir ya cuma HP aja gitu loh. So at the end of the day berarti kembali lagi ke ya personal branding masing-masing gitu Kang ya, karena
masing-masing punya target marketnya, masih punya pasarnya. Kebetulan Kang Ibro karena sedemikian ciamiknya positioning dirinya mahal gitu ya, quote unquote. Jadi akhirnya yang brand yang bukan brand ya, produk yang merapat ke Mas Ibro juga produk-produk yang quote unquote mahal gitu. Ya. Karena nggak mungkin sekelas Samsung terus kerjasama dengan Kang Ibro S20 HP flagship terus dia nggak ngelihat ada persona mahal itu tadi, ya ada nilai jual mahal itu tadi kayak gitu. Nah, itu buat kunci juga buat teman-teman. Jadi harus tahu kita positioningnya di mana. Jadi nggak usah kemaruh istilahnya, pengen semuanya nggak usah gitu. Ya, betul. Karena kalau misalnya jatuhnya kita tidak punya spesifik positioning, jatuhnya kita nggak akan dilirik sama siapa-siapa, nggak akan dilirik penonton, nggak akan dilirik brand untuk kerjasama juga gitu. Jadi akhirnya kita cuma jadi orang general aja. Dan sebenarnya gini Cak tuh, kalau misalnya saya kasih bocoran sedikit juga, kayak saya kan akhirnya paling banyak memang itu dapat duitnya itu dari kerjasama sama brand dibanding dapat duit dari AdSense YouTube. Karena ya itu tadi mungkin karena posisi saya, terus kemudian view saya nggak banyak, karena view nggak banyak akhirnya AdSense nggak banyak kan. Beda sama yang kayak sekali upload 1 juta view itu AdSense-nya sangat banyak sekali, bisa puluhan juta, bisa ratusan juta gitu. Cuma saya sudah dari awal tidak memilih jalur itu gitu. Kok ternyata jalur yang tidak saya pilih jalur yang saya pilih ini tidak menghasilkan AdSense, tapi ternyata menghasilkan uang dari project-project itu gitu. Itu sih. Built-in gitu Kang, built-in gitu atau enaknya gini, kalau misalnya enaknya tuh gini Cak tuh, kayak mereka tuh kan sekarang sudah bikin semua perusahaan lah, bikin budget marketing kan setahun kan mereka kan. Nah, karena mereka bikin budget marketing setahun, mereka akhirnya juga sama ngubungin saya. Mas Ibro, misal kayak Vivo. Mas Ibro, tahun 2021 aku mau launching 5 HP Mas Ibro. Mas Ibro aku kontrak 1 tahun ya. Untuk bikinin aku 5 video kayak gitu. Terus kemudian nanti dibuat per termin aja. Nah, kayak gitu kan benar-benar akhirnya mengenakkan kita juga gitu. Akhirnya gitu loh. Ya, itulah. Ya, tuh Kang, sobat karir ya. Kalau kita persisten, konsisten, sabar dan fleksibel dengan apa yang kita kejar tadi sobat karir dengar ceritanya Mas Ibro, dia nggak give up dengan apa yang dia lakukan, dia mau start. Memang butuh dapur butuh ngebul, tapi ya tetap juga nggak ditinggalkan yang gadget reviewer tadi sambil menjalani aktivitas kerja yang bisa buat dapur ngebul, tapi dia tetap konsisten. Itu kayak yang kalau misalnya kayak di tangga tuh kayak misal rencana kita mau lurus gini aja, tapi ternyata nggak bisa, harus gini. Itu benar. Tapi asal targetnya tetap ke atas, walaupun jalannya menggok-menggok, nggak masalah itu karena proses. Itu pun yang saya lakukan. Itu kalau misalnya kayak ada temen juga, bro, aku mau usaha ini, mau berhenti kerja gitu. Ya silahkan, asal kamu tetap punya pendapatan aja, menurut saya gitu. Karena kalau misalnya kamu nggak punya pendapatan, ntar kacau semuanya. Kamu mau sok idealis juga susah, kamu tetap butuh makan gitu. Jadi tetap harus ada solusi gitu. Itu kenapa saya kerja lagi sekarang sementara. Bagus. Tanpa melupakan mimpi kan, jelas ya. Ini tetap saya jalankan, dan ini justru Bang Gunti makin kenceng sekarang jalannya. Tapi ya sambil ngebangun apa yang kita suka, ya kita kerjain dulu apa yang kita bisa. Itu prinsip. Karena itu ada yang bilang juga, ya berarti nggak jadi kerja sendiri dong, sekarang kerja lagi untuk orang. Saya sih sudah tidak mengacuhkan omongan kayak gitu ya, karena dalam artian yang tahu yang butuh makan itu saya sendiri. Ngapain saya mikirin orang itu? Saya tetap melakukan yang saya suka, walaupun belum menghasilkan, ya saya cari cara untuk menghasilkan itu sambil tetap konsisten. Ya, dan everybody has their own agenda kan, dan kita nggak perlu capek-capek juga ngejelasin. Jatuh kenapa sih kok kerja lagi, kan ada karir kan? Ya butuh duit kok, karena gue gampangnya gitu ya, BU ya gitu. Nggak usah capek-capek. Oh nanti saya itu karena ini rencana kita, nggak usah lah. Nah, orang juga nggak akan peduli juga. Betul, sama sekali tidak peduli. Oke. Dulu saya tuh kalau misalnya mau jaga gengsi, saya nggak jadi sales mobil loh dulu. Dari manajer marketing
dandanannya dasian kemana-mana, ketemu orang Korea bahasa Inggrisan. Beberapa tahun kemudian, Bu, permisi brosur mobil, itu. Beneran itu. Iya mangan gengsi ya, kata-kataan rek sih, kawan rek. Butuh duit rek dilakoni. Oke. Kang, ini gue yakin banget setelah ini hampir sudah mau sejam ngobrol-ngobrol, ini banyak banget yang sudah tertarik pengen jadi gadget reviewer nih. Gue yakin nih sekarang yang lagi dengerin, yang lagi nonton di YouTube juga nanti ini. Tadi sempat dibocorin tapi nggak terlalu detail, Kang. Kasih tahu ke kita dulu pertama kali bikin video itu peralatannya apa aja yang Kang Ibro punya, dan waktu itu ngeditnya gimana caranya, biar teman-teman nih jadi semangat nih yang mau bikin karya pertama kali. Memang permasalahan anak zaman sekarang kadang-kadang mereka terlalu menyalahkan peralatan. Padahal menurut saya nomor satu, peralatan zaman sekarang apalagi ya, peralatan itu sangat mudah sekali. Karena benda yang di tangan kita alias handphone itu sudah sangat bisa ngapa-ngapain banget. Itu sudah sebuah alat yang sudah cukup untuk powerful konten. Dulu tahun saya 2015 nggak ada handphone yang bisa 1080p apalagi 4K, itu nggak ada. Dulu cuma 720p aja. Jadi buat saya sendiri dulu akhirnya pertama kali itu saya pinjem kamera SLR-nya teman. Pinjem aja. Terus kemudian tripod saya beli, harga tripod 150.000 gitu lah mungkin. Terus kemudian komputer, saya dulu tuh pakai komputer warnet. Jadi saya tuh punya PC di rumah, tapi speknya tuh spek warnet gitu loh, Cak. Jadi yang speknya tuh bukan buat spek buat ngedit video, bukan. Oke. Browsing-browsing aja ya? Iya, buat browsing-browsing aja. Saya masih ingat itu PC saya tuh harganya 2 juta. 2 juta itu sudah sama monitor, udah sama keyboardnya waktu itu. Dan itu saya beli memang dari duit tabungan. Terus kemudian tapi karena itu bukan spek buat video editing, sekali ngerender video itu butuh 5 jam biasanya waktu itu. 4 jam, 5 jam. Bandingin sama sekarang kalau mau ngerender video di handphone harga 4 juta itu paling cuma 3 menitan, 2 menit. Itu makanya saya bilang tadi untuk zaman sekarang handphone aja udah cukup, tinggal idenya aja sama eksekusinya aja gitu. Tuh sobat karir dengerin tuh ya. Jadi tools itu nggak terlalu penting. Gue juga setuju banget karena banyak banget yang beralasan dengan tools, beralasan dengan alat, akhirnya nggak bikin. Exactly the same yang kita lakukan sekarang ini. Sebenarnya kalau kita ngomong ideal kan harusnya podcast itu kan ketemu ya kan, ngobrol samping-sampingan gitu ya. Ya lebih enak gitu Pak. Tapi kalau nunggu itu terjadi ya nggak akan pernah mulai podcast kali ini. Jadi sudah aja mulai aja dulu, nanti kalau ada prosesnya, ada waktunya, ada dananya, nanti one day kita bisa bikin sesuatu yang proper ya we'll see nanti ya. Tapi you have to start gitu. Kalau lebih banyak excuse-nya ya nggak nemu jalannya. Mau cari alasan apa mau cari jalan gitu kan. Saya nggak tahu berlaku juga untuk dunia yang lain apa enggak, tapi masalah perfect or finish, saya sih selalu memilih finish sih. Jadi kayak mending saya selesai tanpa harus sempurna walaupun banyak salah-salah kayak gitu. Dan itu juga berlaku buat video-video saya sih. Jadi kadang tuh ada video misal saya sebut gitu ya. Salah sebut. Misal saya salah sebut. Daripada saya harus take ulang video itu dan akan menghabiskan waktu lama, mending saya tulis aja ralat gitu di bawahnya. Maksud saya adalah ini. Saya selalu memilih jalur itu karena masalah jam terbang, saya tuh percaya jam terbang banget Cak. Jadi kayak pada saat orang itu jam terbangnya sudah tinggi, masalah kesalahan-kesalahan itu pasti akan diminimalisir. Nah, kalau jam terbangnya belum tinggi, ya kesalahan-kesalahan itu harus dilewati untuk bisa melewati jam terbangnya semakin nambah gitu. Kalau misalnya nggak diselesaikan, jam terbangnya nggak akan nambah-nambah. Itu sih, itu yang saya percaya itu. Ya, dan gap kesalahannya nggak akan menyempit, nggak akan mengecil terus ya, selamanya akan di situ terus gitu. Ya. Mau nggak mau harus tetap dicoba terus. Kayak tadi saya, walaupun sering banget memandu acara online seperti ini, tapi tadi karena podcast pertama kali openingnya agak-agak bingung-bingung tadi ya kan. Teman-teman ngerasain ya, Mas Ibro MC masih ngerasain ini kok nggak lancar ya. Harusnya lebih lancar tadi, tapi pertama kali ya sudah lah, nggak apa-apa. Jadi ya sudah, yang penting sudah bikin dan udah bisa setelah ini akan menyapa itu udah bisa.
pelajaran yang saya dapat dari YouTube pada saat kita melakukan kesalahan-kesalahan itu ternyata menjadi poin yang menarik. Ada dua poin yang akan didapat. Nomor satu, itu akan mendapatkan engagement. Engagement itu dalam artian orang pasti akan gatel untuk mengkoreksi. Nah, itu artinya dia akan trigger untuk nulis sesuatu di komen. Benar juga itu. Ya, itu engagement-nya jadi naik. Satu lagi, itu membuktikan bahwa kita manusia. Saya manusia yang biasa aja, yang kalau boleh dibilang ya kayak temanmu aja gitu. Saya bukan sesempurna itu gitu. Itu dua poin yang saya pelajari setelah YouTube beberapa tahun ini. Jadi kalau misalnya ada salah, sudah upload aja. Nanti tinggal tulis di caption-nya, menit sekian harusnya ini guys gitu aja udah. Ya, kita embrace justru kesalahannya gitu ya. Karena manusia biasa kan ada salahnya juga, nggak sempurna gitu kan. Oke. Kang, it's getting close to our last question, tapi ada beberapa pertanyaan yang masih belum kelar, terutama ini sobat karir semuanya yang lagi nonton ini dan lagi dengerin podcastnya. Penasaran juga pasti, tadi sempat di-mention tapi mungkin belum terlalu detail. Kan berarti nggak semua HP kan dikasih gitu saya dari brand gitu ya, produk-produknya. Berarti ada yang dibeli berarti dulu di awal-awal, Kang? Ada. Kalau awal-awal selalu beli malah. Beli ya? Dulu tuh saya tuh akhirnya nabung duit 2 juta, 3 juta untuk selalu membeli gadget baru gitu. Rugi sih. Beli handphone 3 juta, kan dijual lagi paling turun 2 juta 700 lah, 2 juta 500 gitu loh. Rugi 300, 400, tapi nggak apa-apa demi konten gitu. Asal muter terus aja gitu. Jualnya juga ke teman-teman gitu. Investment, Kang ya? Iya. Oke. Nah itu tips buat teman-teman ya. Kalau emang mau start dari awal, bisa modal dulu kita beli terus nanti kita jual ya. Saya juga beberapa minjem teman. Minjem juga bisa ya? Bisa sekali. Makanya nggak ada alasan kayak saya nggak ada modal beli HP. Bahkan kalau sekarang nggak beli HP pun itu udah bisa jadi konten. Misal kayak ngebahas khusus ya. Ini saya buka potensi-potensi di review gadget ya. Bikin satu channel khusus yang ngebahas tentang rumor-rumor gadget yang bakal hadir di Indonesia. Nggak perlu HP. Iya, nggak perlu HP itu, benar. Cuplikan aja kan? Cuplikan. Kayak munculin website gitu. Dan konsisten di situ. Jadi nggak yang kayak setelah itu terus malah nge-review HP itu. Itu malah bikin dia inkonsisten. Mending kalau mau, udah fokus kayak ke situ terus. Ngebahas gosip-gosip lah. Terus ngebahas bakal potensi teknologi apa kayak gitu. Dan yang dibutuhkan sekarang itu adalah untuk gadget ya, channel yang niche-nya khusus-khusus. Jadi, karena saya ngeliat tuh di luar negeri udah kayak gitu ya. Kalau misalnya semua orang kepengen jadi gadget in atau kepengen jadi sobat HP, nggak akan bisa. Karena itu jadi ciri khasnya mereka dan mereka udah besar. Dan kamu mau bikin kayak gitu, nggak akan dilirik sama orang. Beda cerita kalau misalnya kita bikin channel YouTube gadget yang spesial. Jadi spesial itu maksudnya spesial niche. Jadi misal kayak ada satu channel di luar negeri tuh nama dia tuh channelnya ada Apple Explain. Jadi dia tuh kayak menjelaskan apapun tentang produk Apple, kasarnya kayak gitu kan. Tapi dia tuh lebih kayak gini. Kenapa Apple tidak menyertakan kepala charger di kotaknya? Jadi satu video sendiri. Terus kenapa Apple misal kemarin ini iPad, tahu iPad kan Cak tuh ya? Nah, iPad itu dari awal sampai sekarang itu tidak ada aplikasi kalkulatornya gitu. Baru tahu. Itu. Belum pernah punya iPad kan. Jadi dia tuh ngebahasnya tuh kayak gitu-gitu terus. Jadi kayak kenapa ini, kenapa itu? Kenapa jam dari Apple ini namanya Apple Watch. Dulu katanya iWatch. Dia cerita sejarah gimana di Indonesia itu belum ada yang kayak gitu. Belum ada kayak satu channel gadget yang khusus bercerita kasarannya dengan fakta-fakta gitu. Di sementara ini yang ada tuh kayak unboxing semua, review semua. Dan itu akhirnya bikin kalian tidak tertarik dan penonton nggak tertarik dan akhirnya susah untuk cepat naik gitu. Dan pasar juga jenuh kali Kang ya, karena kan udah terlalu banyak itu semua kan gitu. Masanya jadi jenuh. Karena paling ya udah orang-orang paling lihat 3 channel atau 5 channel lah maksimal untuk cari satu barang. Setelah itu ya kalau misalnya kalian sama yang lain ya yang di skip pastinya gitu. Itu sih. Jadi sekarang tuh butuh yang niche-nya tuh sangat spesifik banget tentang bagaimana cara penyampaiannya. Termasuk tampilannya juga. Ada yang channel di luar di Amerika tuh dia nggak pernah nampilin yang kayak potongan berita-berita, tapi dia nampilin kayak animasi itu. Mungkin Cak tahu, Cak tuh tahu yang itu loh, channel YouTube Indonesia yang tahu nggak sih? Apa ya lo?
tahu nggak sih? Ya, yang kayak animasian kayak gitu loh, Cak. Ya, I know. Yang gambar channelnya lampu itu bukan? Ya. Nah, itu Oh, ada yang YouTuber gadget di luar kayak gitu terus, konsisten kayak gitu terus. Tapi itu akhirnya membuat dia tuh punya ciri khas sendiri, akhirnya punya penonton sendiri yang suka dengan gaya kayak gitu. Nah, makanya jadi kalau misalnya mau bikin, jangan sama kayak kita yang sudah ada, mending bikin suatu hal yang baru. Cari referensinya dari YouTuber luar, udah paling gampang itu udah. Nah, itu. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya sih, Kang. Karena ini mau bertanya ke Kang Ibro, potensi-potensi apa sih sebenarnya yang bisa digali dan pasar-pasar apa? Karena kan ini yang pengen jadi gadget reviewer ini kan pasti kan mereka ngelihat apa sih, apalagi sih yang bisa digali dari gadget tersebut gitu. Nah, ini tadi sudah langsung dikasih bocoran sama Kang Ibro ya, sobat karir semuanya. Teman-teman nggak usah capek-capek mikirin ide baru apa. Banyakin aja referensi dari YouTuber luar, gadget reviewer dari luar gitu kan ya. Agar nanti teman-teman simpelnya begini, apa yang ada di luar tapi belum bisa ada di Indonesia, dibikin versi bahasa Indonesianya, gitu Kang ya? Betul, itu paling gampang, Itu boleh dibilang itu udah cara cheating terbaik yang bisa dilakukan. Cuma kenapa tidak gitu loh? Karena tidak ada satupun ide di dunia ini yang original. Semua itu pasti modif pasti gitu. Dan kalau misalnya itu bisa akhirnya menghasilkan dan bisa membantu hidup kita, ya kenapa tidak gitu loh. Toh itu halal sekali gitu. Sebelum ke pertanyaan terakhir Kang, ini kan sekarang kalau kita ngomongin video kan ada platform yang lagi happening juga nih, lagi hype juga nih yang berhubungan dengan video. Sebenarnya basically platformnya adalah platform video editing sebenarnya kan, tapi belakangan jadi hype karena banyak yang kan joget-joget ya kan, nah gitu-gitulah ya. Platform TokTok ya. Platform tersebut. Nah, itu gimana Kang Ibro ngelihatnya dari sisi kompetensi dan potensi dengan gadget reviewer? Saya sih sebagai gadget reviewer di Indonesia kan mau nggak mau selalu mengawasi platform-platform yang ada di Indonesia kan. Dan aplikasi TokTok ini memang punya potensi yang sangat besar sih. Karena paling gampang gini, sebuah platform itu bisa terlihat menjanjikan apa tidak itu dilihat dari pengguna hariannya yang sangat tinggi dan semakin terus menaik gitu. Dan kalau misalnya dilihat sekarang itu penonton untuk aplikasi tersebut itu sangat tinggi sekali dan punya potensi sekali, dan sekarang ini juga dari aplikasinya juga sudah bisa memberikan reward langsung kepada konten kreatornya maupun melalui kerjasama dengan brand-brand ya gitu. Karena saya sendiri ini ngerasain, saya sudah punya tapi belum saya besarkan sama sekali. Followernya baru 3.000 atau 5.000 gitu loh. Saya karena baru bikin. Cuma beberapa brand itu sudah tanya ke saya, Mas Ibro, rate card TikTok berapa? Udah gitu semua. Jadi itu artinya itu benar-benar sebuah pertanda kalau misalnya semua brand sedang ingin bekerja sama dengan para konten kreator di aplikasi itu. Itu artinya aplikasinya punya masa depan untuk para konten kreatornya. Dan itu bagus. Industrinya ada. Saling menghidupi satu sama lain. Biasanya ada ya? Yes. Oke. Berarti Kang Ibro nggak melihat ini sebagai kompetisi yang nanti bisa mematikan YouTube nanti, justru malah saling support dan bisa saling mengisi gitu kali Kang. Kalau kayak saya, karena saya YouTuber gadget, kadang saya tidak menyebut diri saya itu YouTuber. Karena memang dari awal kita tahu YouTube itu hanya platform. Pada saat platformnya itu mati, bisa jadi kita juga mati. Itulah kenapa kita anak-anak gadget nih nyebutnya adalah reviewer. Karena kita bisa mereview produk di platform manapun gitu. Termasuk kalau misalnya nanti di YouTube ini penontonnya sudah semakin sedikit, terus ternyata ada aplikasi lain yang naik, ya begitu kita pindah, kita nggak masalah karena sekali lagi kita adalah reviewer gitu. Apapun platformnya. Indah aja gitu udah. Alhamdulillah. Berarti sudah benar ya. Judulnya berarti udah benar ya. Who wants to be a gadget reviewer? Nggak bilang YouTuber ya, tapi gadget reviewernya yang jadi profesi. Betul. Ya, bukan YouTuber. Karena YouTube itu kan ya
platform tadi again. Kalau jadi mati, kalau kita jadi YouTuber ya ikutan mati juga dong gitu. Tapi ya itu makanya saya lebih ke takutin itu. fungsi Kalau misalnya, profesinya itu yang kita tekankan. Yang saya takutin itu jatuh. Kalau misalnya pas dari awal memang saya bikin video yang tujuannya itu untuk viral, yang penontonnya banyak dan akhirnya mendapatkan AdSense banyak, yang saya takutkan itu begitu platformnya itu mati, saya tidak punya pendapatan lain gitu. Begitu saya kayak memilih jalur sekarang ini, kok saya merasa ini adalah jalur yang tepat karena saya nggak ngejar view viral yang jutaan view, ratusan ribu view, tapi saya ngejar cuma puluhan ribu view aja. Tapi kok ternyata di situ brand-brand ngajak kerjasama, malah saya mikir wah ya udah pilihan saya tepat dan ternyata secara personal branding juga saya benar-benar bisa menyebut diri saya sebagai reviewer karena itu artinya yaitu saya tidak harus terpaku pada satu platform aja gitu. Menarik sekali obrolan kita malam hari ini, Kang. Nggak kerasa udah hampir sejam kita ngobrolnya. Yes. Ini sebelum ditutup ke seperti biasa, gue pasti akan nanya advice buat Kang Ibro untuk para generasi muda yang mau meniti karir di gadget reviewer. Tapi pasti di sini ada yang penasaran gitu. Seorang gadget reviewer itu berapa sih pendapatannya, range pendapatannya sebulan, Kang? Nah, boleh nggak dibocorin, Kang? Sedikit, Kang. Range saja, kalau nggak bisa spesifikasi. Kalau UMR Jakarta berapa, Cak? Ya. UMR Jakarta berapa? Kira-kira in total itu berapa? Berapa? UMR Jakarta? 4,3 sekarang. 4,3 something lah. 4,3 something. Kalau misalnya kayak reviewer gadget itu ya, minim itu ya mungkin, saya berapa bilang kali? nggak cuma saya ya, maksudnya dan teman-teman lah mungkin. Itu bisa ya. Bisa, halo bisa sampai 10 kali lipat gaji UMR kayak gitu-gitu, Cak. Wow. Ya. Seriously, Kang? 10 kali gaji UMR Jakarta. Iya, bisa jadi. Dan bisa lebih. Kalau misalnya kayak yang nomor 1 di Indonesia bisa kayak lebih bahkan ya. Gitu bisa mereka bulan bisa ratusan mereka. Makanya udah ratusan ya, dari AdSense saya udah ratusan itu mereka. Iya, dari AdSense ratusan, belum project yang setahun, project 6 bulan kayak gitu. Yes. Interesting. Ya. Oke. Tuh ya, sahabat karir dengerin ya, tuh. Langsung tuh. Mas Ibro sekarang posisinya YouTube 150 berapa, Kang? 160.000. 100 berapa? Subscribernya berapa? 160-an. 160.000 ya, 160.000 subscriber. Silver play button. 160 ya? Iya. Ya, 160 ribuan silver play button. Estimasi pendapatannya itu 10 kali gaji UMR Jakarta loh, teman-teman. Tuh. Ya, tapi ya nggak instan ya, Kang ya, nggak instan, teman-teman. Memang harus merasakan prosesnya, struggle-nya, jatuh bangunnya. Dan itu pun juga dari 2015 baru bisa benar-benar dirasakan 2018 tadi, Kang ya, benar ya? Ya, 2018 itu udah pelan-pelan hasilnya. Pelan-pelan ya. Oke. Wah, sangat-sangat menjanjikan tentunya ya. Gue jadi berpikir ini gue ngapain bikin karir ya? Gue bikin jadi gadget reviewer aja. Janganlah. bukan bidang saya, bukan bakat saya, nggak bakat juga ini ya. Tapi anyway, semoga itu juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya, biar at least paling nggak bisa jadi pilihan karir ke depan, kalau terutama buat teman-teman yang seneng ngoceh ya, seneng ngomong, seneng ngulik sesuatu dan seneng gadget. Nah, ini bisa jadi pilihan karirnya teman-teman nanti di depan, jadi seorang gadget reviewer gitu ya. Nah, Kang, terakhir sebelum kita tutup acaranya, kasih advice, Kang, ke para generasi muda atau siapapun lah yang lagi dengerin sekarang, sobat karir yang ingin memilih gadget reviewer sebagai pilihan karirnya. Kalau untuk urusan dunia gadget, pesan saya salah satu sih. Nomor satu di awal banget itu mindset harus dirubah bahwa jadi gadget reviewer itu adalah tujuannya utama langsung mencari uang. Saya tidak menyarankan itu menjadi mindset awal. Kenapa? Karena kalau memang tujuan awalnya itu langsung uang, kalian akan kecewa di 6 bulan pertama lah. Karena 6 bulan pertama tidak akan ada uangnya. Jadi kenapa kayak saya itu bisa lanjut, karena di satu sisi saya memang saya punya kesenangan pada saat berhasil membagikan informasi tentang gadget ke orang lain. Itu awal saya sih, dan teman-teman juga.
Dan pada saat saya nomor satu itu bukan uang dulu, itu ternyata membuat saya tetap konsisten. Karena Kak Tu juga mungkin setuju, karena konsisten itu adalah kunci juga, konsisten, persisten, kayak gitu-gitulah. Dan buat saya, cara untuk bisa konsisten dan persisten adalah dengan menaruh mindset bukan uang nomor satu, itu sih. Kalau uang nomor satu, saya pasti langsung 6 bulan nggak dapat uang, mungkin akan kecewa, dan setelah itu konsep teori awal tentang konsisten dan persisten langsung hilang, begitu aja. Itu sih pesan saya. Hilang. Dan balik lagi jadi sales mobil kali ya. Ya, jadi. Oke, sip. Mindset teman-teman di set dari awal, nomor satu bukan uang ya, tapi bagaimana kita bisa berkarya secara konsisten dan persisten. Ibro Kumar, ladies and gentlemen, for all of you tonight ya. Terima kasih banyak Kang Ibro sekali lagi atas waktunya malam hari ini ya, atas semua sharingnya, ilmunya tentang gadget seputar, ada tadi sempat cerita juga asmara sedikit ya, yang ternyata asmaranya itu justru yang menjadi dasar pondasi yang ngebuat Mas Ibro jadi orang yang keren, setangguh Ibro Kumar yang sekarang gitu ya. So saya thank you buat Mas Ibro Kumar. Dan mau terima kasih juga buat mantannya Mas Ibro ya, siapapun Anda di sana, terima kasih Pak sudah membuat Mas Ibro seperti ini, dan akhirnya saya bisa kenal dengan Kang Ibro. Oke, guys, sampai ketemu lagi nanti di podcast episode kedua ya di Career Talk yang dengan bintang tamu tentunya yang tidak kalah menarik. Nantinya kita akan bahas, kita akan kulik profesi-profesi unik yang mungkin teman-teman juga nggak kebayang gitu ada profesi itu. Jadi kita akan bahas dan kita akan kulik juga bagaimana mereka menjalaninya dan bagaimana kita bisa berkarir di profesi tersebut ya. But for now, once again, thank you Kang Ibro atas waktunya ya. Sampai ketemu lagi Kang. Semoga nanti bisa ketemu di Jakarta. Amin. Asfiba ya. Semoga bisa ketemu nanti. Amin. Sobat Karir semuanya, on behalf of Ibro Kumar, Cato signing out. Stay classy, stay happy, and don't forget to always stay healthy ya. Selamat malam, bye-bye. Terima kasih semua.